Ketua DPRD Kota Tual, akhir-akhir ini cukup padat yang kami lihat agenda DPRD Kota Tual. Nah, mungkin hingga hari ini Jumat sejauh mana agenda-agenda dari DPRD Kota Tual sehingga masyarakat Kota Tual dapat mengetahui kinerja dari DPRD Kota Tual itu sendiri. Karena kami dengar bahwa ada agenda Ranperda maupun LKPJ, bahkan juga kami dengar bahwa ada dibentuknya pansus pegawai honor di Kota Tual. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa sejak selesai Idul Fitri itu kita punya beberapa agenda penting yang kita jalankan. Yang pertama kaitannya dengan agenda reses masa sidang masa kedua, itu berjalan selesai Lebaran kemarin, dan sebelumnya pada pertengahan Ramadan itu ada dibentuk dua pansus, yakni pansus LKPJ dengan pansus honorer. Nah, kedua pansus ini sendiri telah melaksanakan tugasnya, yakni bekerja sejak saat dibentuk sampai dengan saat ini. LKPJ kemungkinan besar sesuai laporan sementara dari ketua pansus itu kemungkinan besar dalam pekan depan ini mungkin sudah bisa diparipurnakan, sementara pansus honorer sampai dengan saat ini masih terus bekerja. Nah, yang berikut saya juga ingin menyampaikan informasi kepada kita semuanya, terutama masyarakat Kota Tual, bahwa mungkin dalam waktu dekat kami juga akan memparipurnakan 4 buah Ranperda Ohoy dan Finua. Sejauh mana penetapan Ranperda tersebut? Karena akhir sebelumnya itu ada sorotan aksi demo juga dari masyarakat Kota Tual sendiri. Ya, baik. Jadi begini, saya ingin menjelaskan bahwa 4 buah Ranperda itu adalah Ranperda inisiatif yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota DPRD sesi sebelumnya. Nah, kami anggota DPRD sesi sekarang, khusus untuk Ranperda ini kami hanya ke kantor gubernur untuk mempertanyakan hasil fasilitasi, dan karenanya hasil fasilitasi tersebut telah ada pada telah ada di DPRD Kota Tual. Nomor registrasi hasil fasilitasi tersebut juga sudah ada. Karenanya saya ingin menjelaskan juga kepada masyarakat Kota Tual bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang datang mendukung dengan mempertanyakan sudah sejauh mana Ranperda ini informasinya seperti apa. Ada komponen-komponen masyarakat, ada yang mempertanyakan untuk segera dilakukan pengesahan, ada juga yang menolak dengan alasan-alasan sebagaimana saya kira saat ini beredar di masyarakat. Tapi dari sisi teknis saya ingin menjelaskan bahwa mekanismenya ini telah berjalan sejak bulan Juni tahun 2019. Seluruh tahapan itu telah dilalui. Jadi seluruh syarat-syarat sebagaimana dipertanyakan itu saya kira dalam pandangan saya ya, bahwa mekanisme itu sudah terpenuhi semua. Taruhlah kemarin kalau di dalam syarat-syarat itu ada yang tidak terpenuhi, maka hasil fasilitasi tersebut kemudian akan ditolak oleh pemerintah provinsi. Nah, di pemerintah provinsi sendiri itu terbentuk tim di Biro Hukum, itu terdiri dari Biro Hukum dan perwakilan Kemenkumham Provinsi Maluku. Nah, dari situ kemudian hasil fasilitasi itu ketika perda ini dibawa ke sana dan kemudian mendapatkan setelah dikaji dan DPRD melakukan fasilitasi di sana itu dijelaskan. Jadi hal-hal yang sifatnya berupa isi materi dan lain sebagainya itu telah dikaji pada saat itu, termasuk dengan syarat-syarat yang dimaksudkan. Menurut teman kami, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi pada saat itu tentunya kan akan dikembalikan, tapi tidak, maka menurut teman kami ini sudah selesai, jadi sudah ada kekuatan hukum. Ya, tapi sejauh mana komunikasi lembaga DPRD Kota Tual dengan masyarakat yang menolak melakukan aksi itu? Intinya kami menerima semua masukan-masukan, tapi sudah tidak bisa merubah lagi substansi daripada 4 buah Ranperda itu sendiri. Nah, saya ingin menyarankan kepada komponen-komponen masyarakat yang kurang setuju, ya saya kira kita tempuh jalur hukum karena ini negara hukum. Jalur hukum ya? Iya, DPRD tidak punya kewenangan sedikit pun untuk membatalkan ini karena mekanismenya sudah ada sejak awal. Menurut saya, kalau betul-betul teman-teman ini konsen untuk memperjuangkan ini, sebaiknya kenapa tidak di awal, pada saat proses-proses mekanisme di awal itu baru dilakukan. Mestinya betul-betul dari periode DPRD sebelumnya. Ya, di periode sebelumnya itu mestinya dipersur sehingga mekanisme ini tidak jalan. Nah, ini kita sudah sampai ke tingkat fasilitasi. Artinya dari sisi pemenuhan syarat secara dari sisi peraturan perundangan saya kira sudah clear di tingkat provinsi. Sekarang ini setelah disahkan kita akan bawa lagi ke
Kementerian Pedesaan untuk mendapatkan registrasi di sana. Tapi poin-poin yang disampaikan oleh masyarakat yang menolak, hasil evaluasi atau hasil penilaian dari DPRD Kota Tual saat ini seperti apa? Walaupun mereka sudah terlambat. Yang paling dipertanyakan itu adalah tentang mekanisme pemilihan kepala OI. Nah, saya juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa baru saja kami juga ditanyakan terkait dengan persoalan tersebut kaitannya dengan mekanisme pemilihan kepala OHOI. Nah, mekanisme kepala OHOI sebagaimana diatur di dalam 4 buah peraturan khususnya pemilihan kepala OHOI atau FUMUA itu di pasal 27 ayat 1 itu cukup jelas. Dia menjelaskan bahwa calon kepala OHOI atau FUMUA wajib memenuhi persyaratan khusus. Di antaranya? Itu diantaranya A itu berasal dari mata rumah atau keturunannya yang diakui hak turun-temurun oleh adat istiadat setempat dan mendapat persetujuan dari raja dalam bentuk rekomendasi. Nah, teman-teman kemarin menginginkan supaya pemilihan kepala OHOI ini dibuka sebagaimana desa administrasi. Sementara 4 buah perda ini bercirikan kearifan lokal dan adat istiadat. Karenanya di dalam rancangan ini sendiri itu sudah disebutkan secara eksplisit terkait dengan mekanisme tersebut. Tapi belum ada komunikasi ya dengan para masyarakat yang menolak kemarin. Mungkin artinya aspirasi yang mereka sampaikan itu kita sifatnya menerima. Bukan saja dari mereka, tapi ada juga aspirasi dari kelompok masyarakat yang lain juga mendukung. Nah, kita lembaga ini sifatnya menampung. Iya. Tapi sekali lagi kita sudah tidak lagi merubah substansi yang sudah ditetapkan ini. Karena ini dia sudah melalui tahapan-tahapan seperti yang saya sebutkan tadi. Di setiap tahapan di lembaga DPRD itu ada pengesahannya. Nah, kita sekarang pada tahapan terakhir yaitu pengesahan ketika DPRD ini setelah mendapat hasil fasilitas tersebut. Jadi seluruh masukan-masukan dari masyarakat itu kita tampung. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ini telah memenuhi mekanisme yang panjang dengan membutuhkan waktu dan dana yang cukup banyak di sana. Karenanya lembaga ini tetap menjalankan sebagaimana fungsinya karena ini sudah menjadi sebuah keputusan. Nah, kita tinggal menetapkan. Taruhlah misalnya ada catatan-catatan dalam perjalanannya, yaitu mungkin kita akan direkomendasikan kepada pemerintah kota untuk dibuat petunjuk pelaksana teknis dalam hal peraturan wali kota terkait dengan pelaksanaan teknis. Mungkin terakhir harapan kepada pihak DPRD, Pak Ketua, kepada masyarakat terutama mereka yang menolak tadi, mungkin melewati jalur hukum tadi. Iya, baik. Jadi yang saya berharap ya kita semua tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di daerah Kota Tua. Karena itu pada usul masyarakat kita harap bersabarlah sambil menunggu proses yang saat ini sedang dilaksanakan di DPRD Kota Tua. Yang berikut kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau belum menerima hasil ini, ya kita silakan saja tempuh jalur hukum yang ada. Karena ini negara kita adalah negara hukum, silakan tempuh mekanisme hukum yang ada.